Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Donald Trump klaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya. Wow. 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 Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfagari, menyindir keras pernyataan Presiden Amerika Donald Trump tentang kemungkinan negosiasi. Ebrahim menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. حق و باطل و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika pada hari Selasa. President Trump, on a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, On what? On a human level, not as the President of the United States. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. We killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said it's more fun shooting them down. But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But if you read the news, you don't hear this. You read like, oh, they're doing wonderfully.
They're doing terribly. They're wiped out militarily. Pemirsa, sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat, di antaranya Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika di Teluk. Kemudian Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon, pencabutan semua sanksi terhadap Iran, mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya: Amerika minta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Amerika minta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Kemudian Amerika juga meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Amerika juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Melalui perantara Pakistan, Amerika dan Iran dikabarkan sepakat untuk bernegosiasi. Keduanya sama-sama mengajukan syarat. Apakah memungkinkan dipenuhi atau justru bisa menuju jalan buntu? Untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Bagaimana Anda melihat proposal kesepakatan yang diajukan melalui Pakistan ini, Prof? Apakah ada titik terang untuk jalan damai di sana? Iya, yang pasti call-nya masing-masing akan tinggi ya, baik Amerika Serikat maupun Iran. Tadi kita sudah lihat apa yang dikendaki. Misalnya saja terkait dengan Selat Hormuz, Iran menghendaki bahwa dia memiliki kendali, sementara kalau Amerika Serikat, ya mungkin Trump mengatakan kemarin itu harus kami Amerika Serikat dan Ayatollah yang bisa mengendalikan Selat Hormuz. Jadi bersama-sama begitu. Dan kemudian juga Iran minta adanya pengembalian dari kerugian yang sudah diderita akibat perang yang dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mungkin tidak mau mengembalikan kompensasi, memberikan kompensasi terhadap perang yang dilakukan. Nah, biasanya dalam satu negosiasi, memang awalnya itu masing-masing akan punya call yang sangat tinggi. Nah, tinggal sekarang Pakistan yang menjadi mediator, itu apakah nanti bisa menurunkan keinginan dari masing-masing pihak. Jadi, mungkin dari pihak Pakistan bertanya sama pihak Amerika, how low can you go? Seberapa rendah kamu bisa turun nih, sampai seberapa rendah. Sementara dari pihak Iran juga akan ditanya seperti itu. Sehingga sampai pada satu titik yang namanya kesepakatan. Nah, tapi kalau misalnya kesepakatan ini ternyata tidak ada titik temunya, ya berarti ya perang akan berlanjut, tidak bisa kemudian dihentikan seperti itu. Oke, yang menarik bagaimana kemudian mengapa Israel ini tidak dilibatkan dalam dialog ini? Ya, yang jelas Iran sih tidak mau dan tidak akan menganggap bahwa Israel itu dalam proses perundingan ini. Ya, karena memang Iran mungkin saja bisa berunding dengan Amerika Serikat, tapi dia akan meneruskan serangan ke Israel. Mungkin, ya. Apalagi kalau misalnya tadi dari pemerintah Amerika minta agar Iran tidak lagi membiayai kelompok-kelompok yang selama ini menyerang Israel, ya mungkin Iran tidak mau, ya, dan dia ingin bahwa selama Israel
masih menduduki Palestina, maka ya dia akan terus membantu Hamas, Hezbollah, dan kemudian Houthi untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, ini memang dilematis juga ya, karena dari Iran tentu tidak mau misalnya Israel punya senjata nuklir, tapi Iran tidak memiliki senjata nuklir. Pertanyaannya kan, apa dasar dari Israel memiliki senjata nuklir tersebut? Karena ada perjanjian internasional namanya Non-Proliferation Treaty, itu hanya ada 5 negara yang boleh memiliki senjata nuklir, yaitu yang anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, selebihnya sebenarnya tidak boleh, ilegal. Nah, Israel dia punya. Nah, dasarnya apa? Sementara Amerika Serikat minta supaya Iran tidak memiliki senjata nuklir. Walaupun dalam negosiasi sebelum terjadinya perang, Iran sudah mengatakan, oke, saya tidak akan mempunyai senjata nuklir dan tidak mau melakukan pengayaan uranium. Ya, tapi yang diminta adalah nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Ya, harusnya kan boleh untuk pembangkit listrik mungkin dan lain sebagainya, karena ada kebutuhan untuk itu. Nah, ini yang terus kemudian mungkin sekarang ini Iran akan mengatakan, oke, saya nggak boleh punya senjata nuklir, ya, meskipun Israel akan punya senjata nuklir, tapi saya mau punya nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dan itu banyak negara sudah melakukan ya, seperti Jepang dan sebagainya. Tuntutan kedua negara ini kan sangat bertentangan, artinya paradoks. Sejauh mana Pakistan bisa memainkan perannya sebagai mediator, Prof? Ya, ini yang saya dengar, Pakistan katanya ada seorang jenderal yang cukup tinggi yang mengontak Presiden Trump, berbicara sudah panjang, beberapa jam lah untuk mengkonkretkan apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Sementara dari pihak Pakistan yang berkomunikasi dengan Iran itu adalah Perdana Menterinya, dan juga sudah berbicara, meskipun tadi kita dengar bahwa dari juru bicara dari militer Iran mengatakan bahwa tidak akan ada negosiasi. Jadi memang seringkali seperti ini, jadi apa yang muncul di depan kamera akan berbeda dengan apa yang terjadi di belakang kamera, begitu ya. Nah, ini tetap akan ada perundingan, ya kita semua dunia berharap bahwa ini akan segera selesai. Dan Amerika Serikat kan sudah mengatakan bahwa dia memenangkan perang ini, meskipun dalam kenyataannya tidak seperti itu. Sebagaimana yang disebut oleh Trump, ada 2 media massa di Amerika Serikat, dan itu dianggap sebagai memberitakan berita palsu, fake news, gitu ya. Nah, padahal mungkin kenyataannya memang Amerika Serikat, misalnya kapal induknya USS Gerald Ford itu harus sudah mundur karena ada kerusakan dan lain sebagainya. Dan mungkin rudal-rudal Amerika Serikat yang ada di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sudah mulai menipis, dan kemudian juga dari Israel juga menipis. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi di Iran ya, dengan drone dan rudal-rudalnya, apakah juga menipis atau mereka masih mempunyai berbagai senjata itu, sehingga dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak akan ada kata negosiasi terkait dengan masalah perang yang terjadi ini. Jadi Trump tentu ingin bahwa dia tidak akan menjadi bulan-bulanan oleh rakyatnya sendiri yang sekarang merasakan akibat dari perang yang lama itu. Misalnya harga bensin yang meningkat drastis begitu ya, lalu kemudian mempertanyakan apa sih tujuan dari Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dan seterusnya. Baik, dampak itu juga dirasakan tidak hanya oleh Amerika, namun seluruh dunia begitu ya. Terima kasih, Prof. Kita lihat nanti perkembangan dari negosiasi ini seperti apa. Mudah-mudahan eskalasi antara Iran, Amerika, dan Israel segera berkurang. Terima kasih, Prof. sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Prof. Sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.